Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Bersama saya lagi Novelia Yulisin Sanggem di program podcast Cawekam. Kali ini tim Cawekam sudah hadir di Tulang Bawang Barat bersama Bapak Bupati Bapak Umar Ahmad dan kawan-kawan dari Jakarta. Ya, apa kabar Pak Bupati? Gimana keadaannya? Selama pandemi gimana nih? Selama pandemi saya ngerjain ini di tempat ini. Ngerjain ini. Jadi kita sudah keliling ya tadi, Prof, ke beberapa. Memang tampak terlihat pembangunan yang unik dan menarik, lebih ke etnik. Serba kan? Coba nih tanggapan dari Profesor mengenai apa yang sedang dilakukan oleh Pak Bupati. Saya baru dapetin bupati yang memang benar-benar super se-Indonesia. Serius. Saya sudah keliling ke Bali juga, beberapa bupati yang memang notabene mereka mengerjakan yang sama. Tapi yang di luar dari Bali, nah ini dia. Ini bupati paling top. Luar biasa, karena luar biasa. Punya hati untuk benar-benar melestarikan alam, budaya, adat, istiadat dan tradisi. Gak ada lagi. Jadi paling tidak bahasa saya, Lampung punya orang top. Karena Babar memang top. Iya tuh Babar top. Iya Bang, untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Profesor, kenapa sih latar belakang Abang membuat Abang aja ya, jangan Pak Bupati biar akrab. apa yang melatar belakangi Abang dan kenapa tidak terlihat Lampung banget? Sebenarnya saya pengen cerita dulu soal Tubaba. Nah, Tubaba bagi kami sekarang ini bukan hanya sekedar lagi singkatan dari Tulang Bawang Barat, tetapi Tubaba itu adalah masa depannya Tulang Bawang Barat. Jadi baik ruang maupun orangnya, nanti kita kalau ditanya apa sih ciri-ciri Tubaba itu, ya kita sekarang ini sedang memproses membuat apa yang akan menjadi ciri-cirinya Tubaba. Baik secara fisik maupun non fisik. Nah, kalau bicara sifat orangnya mungkin yang pernah tadi saya sebutkan. Jadi kalau orang Tubaba itu harus memegang teguh prinsip neman, nedas, nerimo. Neman itu pekerja keras, nedas itu tidak kenal menyerah, nerimo keikhlasan. Nah, terus kemudian nilai-nilai itu ditambah lagi oleh teman-teman dari Kanekes, dari Baduy, nilai-nilai kesederhanaan, kesetaraan, dan kelestarian. Jadi kalau bicara falsafah hidup orang Tubaba, ya neman, nedas, nerimo, sederhana, setara, dan lestari. Nah, ruang-ruang fisiknya juga kita sedang mendesain ruang-ruang fisik yang nantinya diharapkan bisa menghadirkan kebahagiaan bagi penghuninya. Nah, ini yang sedang kita garap. Nah, proses penggarapan Tubaba itu kami sebut sebagai perjalanan pulang ke masa depan. Perjalanan pulang ke masa depan. Perjalanan pulang ke masa depan. Makanya ruang-ruang fisik seperti ini, terus kemudian mungkin tadi udah pernah lihat Islamic Center. Itu kan ada nilai filosofi kenapa beton expose. Itu ada nilai-nilai kesederhanaan yang ingin kita munculkan, kita kuatkan di sana. Dan harapannya nilai-nilai itu akan bisa ditubuhkan, benar-benar ditubuhkan di setiap warga Tubaba. Dan ada lagi yang menarik di wilayah Tubaba. Ini ada seperti situs, lebih seperti megalitik ya, batu-batu megalitik tapi baru. Nah, infonya ini dikenal dengan megalitik milenial. Nah, bisa Abang jelasin nih? Beberapa waktu yang lalu kita menggagas ini dengan ada salah satu seniman, Mbah Suprapto Suryadarmo. Beliau almarhum ketika kita belum meluncing acara itu. Nah, sebenarnya kita ingin menandai sebuah kebaikan yang kita lakukan di abad ini. Karena 5.000 tahun yang lalu ada orang ingin menumbuhkan kebaikan di utara bumi, terus kemudian mereka memberi tandanya dengan Stonehenge. Nah, hari ini setelah kita tanya, sebenarnya Tuhan itu masih nggak sih nyetak yang namanya baik itu? Tuhan masih nyetak yang baik. Nah, ternyata ya memang kebaikan itu ya tinggal kita lagi. Nah, kita pengen sekarang ini menumbuhkan semua kebaikan itu, dan kita sangat serius untuk itu gitu loh. Nah, kenapa batu?
ya sebenarnya nggak ada nilai-nilai tertentu yang ingin kita capai. Batu itu ya karena ya dia material yang kuat, material yang bisa bertahan lama gitu aja. Batunya ngambil dari mana, Bang? Ini kayaknya batunya sih memang dibuat Tuhan untuk tubaba, cuman ditaruh dulu. Oh gitu. Diperuntukkan untuk iya. Buktinya karena di sana nggak dipakai kan. Jadi Nah, Untuk di sini. gimana nih tanggapan Bang Jackson? Saya suka Melihat megalitik dengan yang- statement yang tadi dikatakan bahwa ternyata Nusantara punya masa depan. Dan masa depan adalah di Lampung. Iya, asik. Saya tidak akan Pulang pernah ke- tahu bahwa sejarah akan berputar kembali. Ternyata ini sudah utusan dari surga kan? Utusan dari surga. Bahasa Oh, kayaknya saya udah seperti pernah itu. udah pernah ke surga, kata Bang. Iya, paling tidak bahasa saya nggak tahu, entah beliau bermimpi atau apapun. Ada Kalau saya ya, berpikir kan seorang bupati harusnya memperkaya diri ya. Tapi ini ingin memperkaya Nusantara, Budayanya. ini luar biasa sekali. Ini yang patut kita contohi. Iya. Paling Jarang- tidak bahasa jarang atau saya, tidak ada ya. ini? Hah? jarang atau tidak ada? Kalau Jarang, cuman ada raja banyak. itu cuman satu. Iya. Jadi nggak usah bicara yang lain. Yang lain. Jadi saya mengapresiasi ternyata Bupati menerima teman-teman investor untuk mari kita datang ke Tubabar untuk bercakap-cakap. Apapun yang saudara ingin lakukan dalam segala bentuk investasi ya silakan. Bupati terbuka untuk seluruh teman-teman investor seluruh dunia. Nanti tentu kita akan melihat bahwa ini bukan hanya menjadi sebuah slogan atau hanya karena pandemi, tetapi setiap saat, setiap waktu Tubabar terbuka untuk hal-hal yang jauh lebih membangun. Dan ini hanya ada pada sang bupati ini sendiri untuk Lampung 1 supaya Satu bersatu. lagi, jangan cepet-cepet ya. Ada yang menarik juga setelah obrolan kita tadi bahwa Bapak Bupati ini mencanangkan atau merencanakan atau masih dalam konsep ini Tubaba sebagai kampung hantu. Nah, ini menarik juga karena itu bisa menjadi wisata mistik. Wisata mistik itu tidak menjadi menyeramkan, tapi bisa menyenangkan. Coba deh, Bang. Beberapa waktu yang lalu saya pernah meluncing bahwa karena saya ditanya oleh Kepala BPS Pusat, Pak Kecuk pada waktu itu, apa sih Pak Bupati yang ingin dilakukan Tubaba dalam jangka pendek? Saya menjawabnya, ya kita ingin memperbanyak jumlah hantu dalam waktu dekat. Dan mudah-mudahan dalam 2-3 tahun ke depan kita sudah bisa deklarasi, meluncing bahwa Tubaba adalah sebagai kabupaten dengan populasi hantu terpadat di dunia. Adat di dunia. Pada dunia ada. Nah, Pak Kecuk waktu itu nanya, kenapa hantu yang dikembangkan? Saya bilang, Lampung ini memiliki makhluk-makhluk mitologi. Iya. Misalnya sebut duguk, taun, cebuk, kugis, cut bacut, dan lain sebagainya. Nah, semua makhluk ini mewakili dari sifat-sifat buruknya manusia. Misalnya serakah, tamak, sombong, berlebihan, boros, suka makan hak orang lain, dan sebagainya. Nah, ini semua ada sebutannya dalam masyarakat Lampung. Nah, lalu kami nanya, yang sebagai generasi muda kan kita nanya, kenapa di dalam mitologi Lampung itu tidak ada makhluk baiknya? Nah, ternyata Lampung itu mengajarkan kebaikan dengan menyebut hal-hal yang buruk. Iya. Jadi kalau kamu nggak mau disebut rakus, jangan berbuat rakus. Kamu harus berbuat baik. Nah, tapi ketika kita sudah berbuat baik, nggak ada sebutannya, Prof. Ya, Jadi ya. kenapa nggak ada sebutan yang berbuat baik itu? Karena ternyata baik itu kewajiban. Iya, Jadi baik nggak perlu itu dipuji. Nah, tetapi yang kita lihat hari ini, kebaikan itu mesti kita sebut sekarang, zaman sekarang, untuk menularkan kebaikan itu bisa ditiru oleh orang lain. Iya. Nah, oleh karenanya kita sekarang sedang memperbanyak makhluk yang berbuat Mitologi. yang baik-baik itu. Ya, jadi sebutan taun duguk itu nggak ke manusia ya, memang sudah sudah. Jadi kalau jadi manusia yang baik. Jadi manusia yang baik. Kalau mau jadi yang Kalau kamu nggak tahu. kalau kamu nggak mau disebut taun, jangan rakus. Iya, seperti itu filosofinya guys. Jadi mungkin ada yang Ada. ingin disampaikan Pak Heru. Saya sebagai pengagum beliau saja. Oh, ya. Leadership, kepemimpinan yang dibalut seni tinggi adalah sejarah dan masa depan. Itu kalimat dari saya. Wah, keren. Iya, pemimpinan dibangun dari sejarah dan masa depan. Mantap. Ada
Ya, saya sih nggak bisa berkata-kata karena hebat. Top. Memang saya sudah tidak bisa bicara lagi karena yang saya lihat ini luar biasa. Luar biasa. Tulang bawang barat. Top. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu perbincangan kita. Jika kamu penasaran dengan apa yang diucapkan oleh Pak Bupati, datang ke Tulang Bawang Barat. Saya Novelia Yulsin Sanggem bersama tim dan Bapak Bupati Umar Ahmad pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.